sambil baca sholawatan, ngelirik di kanan kiri, lihat cincin kawannya yang 3 biji. Ada catatan, ada. Tengok sebelah, no, kau nengok sebelah, no, kata dia. Apa nah, kata, cincin bagus, no, au, kata dia kan. Besok kau minta dengan laki kau, mana laki aku, kata dia kan. Itulah perempuan, Bu. Perempuan kalau sudah ketemu 3 orang, macam sekampung dia ngobrol. Awal muda dia cerita biasa aja. Kalau perempuan tuh Pak Kades, 3 orang ketemu, obrolan masih normal, suara masih besar tinggi. Dari mana kau orang warung? Apa kau buat tada beli belacan? Nak bikin sambal au. Cencalok kemarin habis, kada habis dah. Itu obrolan masih normal. Lama-lama ngobrolin suami. Semakin serius ngomongnya makin kecil. Anehnya makin kecil makin paham. Iya ke Itulah perempuan, kata Allah. Perempuan itu kecenderungannya adalah selalu mengurangi kebaikan-kebaikan orang. Betul? Awal mula yang diceritakan laki, kau dapat berapa dari laki kau tiap Sabtu? Tak ada, gak banyak. Ya paling 600-700. Laki kau masih baik. Kau laki aku masin, kata dia. Pelit, bakhil, kedekut, kata dia kan. Cengkek, garam tuku age, kata dia kan. Selesai ngomongkan laki diborok-borokkan, pindah mertua. Kau nyaman mertua kau baik. Mertua aku tuh cuma depan aku ya baik. Astaghfirullahaladzim. Dan itulah perempuan di Kuala Dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya ibu-ibu, saya doakan hutangnya lunas. Ketahuan orang sini banyak hutangnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjut, saya mohon izin untuk operator setting soundnya bang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang dirahmati Allah dan yang kami muliakan, para alim, para allamah, para kiai, para imam serta takmir masjid, terkhusus kepada kepala desa Kuala Dua yang saya hormati Al-Ustadz Haji Muhammad Abbas, sarjana agama, kemudian ketua Ikatan Imam dan Khatib Kabupaten Kuburaya Ustadz Waryono ingkang kula mulyakaken, anggota DPRD Kabupaten Kuburaya, kula kelalen asmai panjenengan sinten, namanya siapa? Ilham. Sudah punya istri? Sudah. Berapa? 1. Niatnya berapa? Niatnya 5 ya. Para jamaah sekalian dirahmati Allah, saya merasa berbahagia malam ini bisa ketemu dengan jamaah, khususnya ibu-ibu yang insya Allah pasti masuk surga semuanya.
Saya doakan ibu-ibu masuk surga semuanya. Mudah-mudahan besok pagi berangkat semuanya, amin. Amin, amin aja ini. Kenapa saya jebak ibu-ibu? Karena biasanya ibu-ibu ini tukang jebak suami. Betul? Betul. Suatu hari saya jalan sama istri, lagi jalan di mall. Istri saya umurnya 51, yang lewat anak umur 5, yang lewat seorang gadis umurnya 25. Kan bedanya separuh. Nah istri saya buat pertanyaan jebakan. Di ngelihat perempuan yang lewat? Enggak. Yang barusan lewat? Enggak. Serius? Enggak. Mas Abi enggak ngelihat? Dalam hati, udah dari tadi saya liatin. Istri saya nanya, nih buat Pak Ilham, kalau seandainya istrimu nanya, cantikan mana perempuan yang lewat sama istrimu, jawabanmu apa? Bual. Jangan bilang cantikan istri, ini masjid. Pak Kades, saya yakin istri Pak Kades paling umurnya 52, tuh kan. Kalau ada perempuan yang umur 22, cantikan mana istrimu sama yang 22? Lasar, ini laki-laki gombal nampaknya. Jawaban kita bingung. Saya bilang, Mi, perempuan yang lewat barusan cantik, tapi pasti lebih cantik dirimu. Kenapa lebih cantik istri kita? Karena dia adalah perempuan yang paling halal dalam kehidupan kita. Jangan pernah bandingkan kecantikan istrimu dengan siapapun. Walaupun istrimu hari ini sudah tidak cantik lagi, dia pernah cantik. Tapi kecantikan yang sesungguhnya lahir dari hati yang salihah. Maka saya doakan malam ini, mudah-mudahan ibu besok pagi wajahnya tambah cantik. Tapi catatannya jangan pakai daster terus kalau depan suami. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya tidak bisa berlama-lama ceramah di depan ibu. Insya Allah 3 menit lagi ceramah saya selesai. Karena saya yakin ibu-ibu sudah mulai ngantuk semuanya ini. Serius. Biasanya berapa jam? 2 jam. Berarti sekarang hampir jam 9. Saya sepakat 2 jam ceramahnya selesai jam 4 pagi. Tadi kepala desa sudah menyampaikan ayat Allah. Kenapa saya berdiri ini? Karena kecapean haji. Saya tadi malam di Kabupaten Kayong Utara, baru sampai di rumah tadi menjelang salat asar. Ba'da asar saya masih ada kegiatan yang sama. Kemudian sama Pak Ismail sudah diculik habis maghrib tadi. Saya sudah janji sama Pak Ismail, saya tidak lama-lama Pak Ismail, sebab kalau lama-lama kasihan dengan para jamaah. Mudah-mudahan ibu-ibu sehat walafiat semuanya, diberikan rezeki yang halal, anaknya jadi anak yang solih dan solihah, rezekinya bertambah, hidupnya bertambah, berkahnya bertambah. Bapak-bapak saya doakan mudah-mudahan jadi suami yang solih, hidupnya tambah baik, rezekinya tambah banyak, anaknya makin banyak, istrinya juga banyak, amin. Bu, ibu masih cinta nggak sama suami? Berapa persen? Berapa persen cinta sama suami? Berapa persen? 75 Pak.
cinta istrimu sudah mulai berkurang, tinggal 75%. Bapak-bapak balas semuanya. Pak, berapa persen cintamu sama istrimu? 20%? Ya, 20% kan? 50 nya nyangkut di mana? Yuk, pertanyaan kedua, lebih milih mana, cinta Nabi apa suami? Cinta Nabi apa suami? Cinta Nabi apa suami? Istrimu bilang cinta Nabi, suami harus jawab cinta istri apa Nabi? Cinta istri apa Nabi? Cinta istri apa Nabi? Untuk apa hidup bersama kalau sudah tidak saling mencintai? Tapi yang saya maksud begini, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan ya Muhammad, tanyakan kepada mereka ya Muhammad, jamaah masjid Baitul Amanah Desa Kuala Dua ya. Kalau memang kalian cinta Allah, kalau memang kalian cintanya cinta yang benar, law hubbuka shadiqan fa ata'tah fa innal muhibba liman yuhibbu muti. Kalau cintamu cinta yang benar, cintamu bukan cinta palsu, pasti engkau akan patuh kepada orang yang kau cintai. Kalau kau cinta Allah, kalau cintamu betul kepada Allah, kau pasti patuh kepada Allah Tuhanmu. Kalau engkau memang mencintai nabimu, kau tidak akan pernah berkhianat. Kalau memang sebenar-benarnya engkau mencintai Allah, maka kata Nabi, fattabi'uni, ikuti aku, jangan kau mengkhianati jalanku, jalan yang diridhai oleh Allah, yakni agama Allah, dinul Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Tidak ada agama lagi setelah Islam. Tidak ada kitab setelah Al-Quran. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Tidak ada rasul setelah Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni, maka ikutlah kalian semuanya. Kepada siapa? Kepadaku, kata Nabi. Biar apa? Hidupnya selamat dari dunia dan akhirat. Bu. Setelah itu kata Nabi, yuhibbukumullah, Allah pasti akan jatuh cinta kepadamu. Kalau engkau cinta Allah melebihi cintamu. Kalau kau cinta nabimu melebihi cintamu kepada nabimu. Tidak mungkin cinta kita ini tidak mungkin menjadi cinta yang sempurna. Sebab cinta yang sempurna hanyalah cinta Allah dan cintanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintanya Allah kepada hamba tidak pernah meminta balas. Cintanya Nabi kepada kita tidak pernah meminta balas. Oleh karenanya para jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan malam ini kita termasuk orang-orang yang mencintai dan dicintai Allah, dan dicintai serta mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah pasti mengampunkan dosamu dan kesalahanmu. Sebab orang yang mencintai pasti mau memaafkan yang dicintai. Nih, saya tanya sama bapak-bapak, Pak, jujur, pernah minta maaf sama istri? Kapan? Lebaran. Anak kecil juga tahu. Mama, pernah minta maaf sama suami? Berapa kali dalam sehari? Setahun sekali. Alamak.
Ustaz Waryono pernah minta maaf sama istri berapa kali dalam sehari? Berapa kali? Nggak bisa dihitung. Salahmu apa? Rumah tangganya Nabi Muhammad SAW dilandasi oleh 3 hal. Yang pertama ta'awun, kedua tasyawur, dan ketiga ta'afun. Yang pertama hubungan suami istri. Suami dengan istri saling tolong menolong dalam kebaikan berdasarkan firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian semuanya dalam kebaikan dan takwa. Jangan pernah tolong menolong dalam perbuatan salah dan dosa. Kalau istrimu repot, bantu istrimu. Kalau istrimu dalam kesulitan, bantu istrimu. Tugas suami itu pasti yang berat-berat. Betul Bu? Tugas suami yang berat, sementara tugas istri itu mestinya yang ringan-ringan. Cari rezeki itu berat apa tidak? Cari uang berat apa tidak? Berat. Kalau berat berarti tugas suami. Cuci baju berat apa tidak? Cuci baju berat apa tidak? Kalau berat berarti yang wajib nyuci suami. Masak di dapur berat tidak? Kalau berat berarti masak tugas suami. Tuh. Nyapu lantai, ngepel lantai berat apa tidak? Berarti itu tugas suami. Tugas istri yang ringan saja cuma 2. Taat kepada Allah. Waktunya sholat, waktunya sedekah, waktunya puasa ya puasa, waktunya zakat ya zakat, waktunya beramal soleh ya lakukan. Takwa kepada Allah itu tugas pertama istri dan itu ringan. Tugas yang kedua taat kepada suami. Kalau suamimu nyuruh masak, masak. Kalau suamimu nyuruh nyuci, nyuci. Udah itu aja. Ringan kan? Paham Bu? Kalau sudah paham ceramahnya selesai. Gampang ceramah itu Ji. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Istri mendidik anak itu berat, dibantu sama suami. Tuh, kepala desa tugasnya berat, memimpin rakyat yang puluhan ribu. Pulang ke rumah memimpin istri dan anak-anak, masih harus lagi ngayomin pondok pesantren tahfidzul Quran. Mudah-mudahan pesantren beliau ini menjadi tempat yang barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan lahir hafidh dan hafizah dari pondok pesantren yang mulia ini. Yang kedua, rumah tangga Nabi itu tasyawur, bermusyawarah. Kalau suami mau mengambil tindakan, istri pun mau mengambil tindakan, maka sebaiknya bermusyawarah dalam perkara ini. Jangan jalan masing-masing. Wasyawirhum fil amri, kata Allah. Bermusyawarahlah kalian dalam setiap perkara apapun. Sama dengan panitia masjid, kalau mau bikin acara maulid Nabi, jangan berjalan sendirian, karena itu gak mungkin bisa dilakukan. Kalau mau mengadakan apapun, panitia masjid harus rembukan dengan jamaah, harus rembukan dengan panitia masjid. Wasyawirhum fil amrih, dan saling bermusyawarahlah kalian di dalam setiap perkara. Yang ketiga, konsep rumah tangga landasannya adalah ta'afun, saling maaf memaafkan. Suamimu tidak sempurna, karena dirimu sebagai istri juga bukan istri yang sempurna. Kekurangan suami ditutupi oleh kelebihannya istri, kekurangannya suami ditutupi oleh kesempurnaannya istri. Rumah tangga yang begini
insya Allah Allah turunkan ridha di dalamnya dengan landasan ayat yang dibaca oleh Pak Kades tadi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kalau seandainya jamaah, kalau seandainya masyarakat yang ada di desa Kuala Dua, pertama beriman kepada Allah, yang kedua bertakwa kepada Allah, niscaya Allah bukakan pintu barokah. Langit di pintu barokah, dibuka pintu barokah dari langit, pintu barokah dari bumi Allah bukakan. Karena siapa? Karena apa? Karena sudah beriman dan bertakwa kepada Allah. Orang bertanya, barokah itu apa? Barokah itu arti sederhananya adalah ziyadatul khairi ala kulli syai'in, bertambahnya setiap perkara dalam kebaikan, atau bertambahnya kebaikan di dalam setiap perkara. Kalau ilmunya barokah, bisa kelihatan dari mana? Ilmunya diamalkan. Tahu ilmunya salat, diamalkan salatnya. Tahu bagaimana memimpin yang adil, maka Pak Kades menjadi pemimpin yang adil. Tahu pemimpin yang adil, maka kemudian anggota DPRD Kabupaten Kuburaya yang bernama Pak Ilham memimpin rakyat itu dengan jujur dan adil karena sudah tahu ilmunya. Kalau sudah diamalkan dengan baik, barokah bertambah. Jangan pernah mengira kekayaan yang banyak semakin banyak itu barokah. Harta yang seperti apa yang barokah? Pekerjaannya halal, hasilnya halal, dan kemudian diinfakkan kepada jalan yang halal, itu barokah. Walaupun hartanya bertumpuk dan bertambah, tapi diambil dari cara yang diharamkan oleh Allah, Allah tidak suka. Yang terjadi bukan barokah, istidraj. Apa itu istidraj? Ketika seseorang dibiarkan oleh Allah, kalau kata orang Melayu, diulur ya dengan Allah. Makin banyak harta, makin diulur oleh Allah. Semakin kaya, semakin diulur oleh Allah. Tapi dia jauh kepada Allah. Semakin jauh dia kepada Allah, hartanya semakin bertambah. Dan semakin pula dia semakin lupa kepada Allah, tidak mau ibadah kepada Allah dengan hartanya. Itulah istidraj. Hati-hati. Jadi walaupun suara saya serak malam ini, walaupun ceramah saya mungkin agak kurang terdengar dengan jelas, saya berharap kepada Allah pertemuan malam ini di acara Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa janji Rasulullah? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah sekelompok manusia berkumpul di masjid macam kita malam ini nih, hadir di masjid, berangkat dari rumah walaupun capek, walaupun ngantuk, walaupun malas. Apalagi ini malam Ahad, anak muda sering nyebut ini malam Minggu. Ternyata ibu lebih memilih datang kemari. Semoga yang masuk masjid digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Kalau kalian masuk masjid, kemudian dibacakan ayat Allah di dalamnya, selepas itu kemudian kalian mempelajari ayat-ayat itu. Tadi ananda kita, qari kita luar biasa. Kemudian saya jelaskan satu persatu apa yang dibaca barusan. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah pasti menurunkan ketenangan di hati kita masing-masing. Amin. Mudah-mudahan hatinya semakin tenang. Walaupun uangnya tidak banyak, yang penting hati tenang.
Walaupun hidup kita biasa, mudah-mudahan hatinya tenang. Walaupun rezeki kita tidak berlimpah, yang penting hatinya tenang. Orang yang hatinya tenang, dia selalu yakin kepada Allah. Untuk apa saya merisaukan hari esok? Belum tentu besok aku hidup. Kan kita nggak tahu siapa yang akan meninggal duluan di antara kita. Malam ini segar bugar semuanya, tiba-tiba besok pagi pengumuman di Baitul Amanah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Haji Abbas. Belum selesai. Ini baru simulasi, Bu. Ji. Kalau enggak siap kasih Pak Waryono saja. Lagi hidup dan mati itu bukan masalah siap enggak siap, Pak. Atau misalnya Haji Abbas, Pak Kades enggak mau, kan bisa geser sama anggota DPRD. Itulah hidup. Tidak ada yang jamin. Sebab kata Allah, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Ketika sudah datang waktumu, perjanjianmu dengan Allah tidak bisa dipungkiri. Sedetik dari waktu hidupmu tak mungkin bisa dimundurkan dan tidak mungkin bisa dimajukan. Kalau memang hari ini tanggal berapa? Tanggal 28 September jam 9:10 tiba-tiba janjinya Pak Ismail sampai. Kan kurang 5 menit lagi. Mana Pak Mail? Sudah siap Bang Mail? Hidup itu bukan masalah siap nggak siap, dan memang harus mempersiapkan diri. Apa perintah Rasulullah? Badiru bil a'mali salihah. Segera kalian beramal saleh. Cepat-cepatlah kalian beramal saleh. Waktu hidupmu terlalu singkat. Hidupmu terlalu sempit. Waktu itu begitu cepat berlalu dalam hidupmu. Kapan lagi taubatmu? Jangan nunggu besok. Belum tentu besok engkau masih hidup. Pun seandainya besok engkau masih hidup, belum tentu besok engkau sehat. Sehat sekalipun belum tentu engkau kuat melakukan itu. Maka untuk apa kita menunda-nunda waktu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jangan terlalu terlena tentang dunia ini. Kaya itu tidak dilarang. Silakan kaya. Pak Ilham anggota DPRD, silakan kaya Pak Ilham. Anda tidak dilarang kaya. Yang penting cara mengambil kekayaan itu baik. Tidak mengambil hak orang lain. Tidak nyerobot punya orang. Tidak menghalalkan segala cara. Karena kelak di hari kiamat, yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala shawaba. Diawali ketika Pak Ilham dipanggil oleh Allah, saudara Ilham, labbaik wa sa'daik ya malaika. Maju Pak Ilham. Baik saudara Ilham. Jabatan terakhir, siap malaikat. Nih kitabmu, catatan amalmu, kata malaikat. Apa kata malaikat? Iqra kitabak kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Baca kitabmu ya Ilham. Kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Cukuplah dirimu menjadi saksi terhadap amal perbuatanmu. Enggak perlu nunggu orang lain. Catatanmu sudah lengkap
jelas dan tidak mungkin engkau menghindar, kata Allah. Kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Baca sekarang ya Ilham. Jabatan terakhir anggota DPRD Kabupaten Kuburaya Malaikat. Baik, berapa periode? Maunya berapa? Seumur hidup. Malaikat bilang baca. Pak Kades, periode keberapa? Periode pertama hampir selesai, nambah 2 tahun, mau nambah lagi. Apa kata malaikat? Semuanya ditanya oleh Allah, catatannya cukup. Bisa menghindar? Oh no no no. Iqra kitab, baca sendiri. Apa kata malaikat? Oh betul saudara Ilham, Anda anggota DPRD Kabupaten Kuburaya sekian periode, dan ternyata Anda memimpin dengan baik dan jujur Pak Ilham. Aman. Oh tunggu dulu, kata malaikat, ada merahnya dikit. Kan belum ya, baru berapa hari ya, pantesan masih kurus mas. Masih kalah sama yang sebelah ini. Ternyata ada catatan merah. Aduh gimana ya malaikat, nggak bisa, hidup udah selesai, nggak bisa dihapus. Yang mana ya malaikat? Ini anggaran nih. Yang mana? Anggaran. Ini anggaran 2 miliar, kamu potong 10% kan? Jangan banyak-banyak, kan belum kan? Belum. Ini baru simulasi Pak. Baru simulasi pertanyaan malaikat. Mudah-mudahan tidak seperti itu saudaraku. Sebab apa kata Umar bin Khattab? Sayyidul umam khadimuhun. Pemimpin umat itu adalah pelayan umat. Anda harus siap melayani, bukan minta dilayani. Faham? Wah nampaknya tidak salim beliau dengan saya nanti ini. Udah saya sikat duluan rupanya ini. Nggak apa-apa, saya jujur saja. Siapapun yang menjadi pemimpin, mau itu presiden, mau itu gubernur, mau wali kota, mau bupati, siapapun Anda yang Allah percaya melalui tangan-tangan rakyat, ingat, Anda disumpah dan di kepala Anda ada kitab suci. Ingat, Allah mencatat itu dan Allah akan mempertanyakan semua itu. Jangan nyaman-nyaman, nikmati hidupmu tapi baik-baik saja. Apa yang Allah berikan kepadamu nikmati, tapi baik-baik saja, karena semuanya akan Allah tanya, mulai dari Adam alaihi salatu wassalam sampai makhluk yang terakhir kelak dibariskan di hadapan Allah, berbaris di yaumil hasyar, berbaris di yaumil qiyamah, ditanya oleh Allah. Pertanyaannya semuanya sesuai dengan catatan amal perbuatan semasa hidupnya. Termasuk malam ini, ibu-ibu yang berangkat dari rumah jam 7 duduk di masjid ini sambil baca sholawatan, ngelirik di kanan kiri, lihat cincin kawannya yang 3 biji. Ada catatan, ada. Tengok sebelah, no, kalau nengok sebelah no, katanya. Apa nah, cincin bagus no, au, kan. Besok kami tangan laki kau, mana laki aku, kan. Itulah perempuan bu. Perempuan kalau sudah ketemu 3 orang, macam sekampung dia ngobrol. Awal muda dia cerita biasa aja. Kalau perempuan tuh Pak Kades, 3 orang ketemu, obrolan masih normal, suara masih besar tinggi. Dari mana kau orang warung? Apa kau buat tada beli belacan? Nak bikin sambal au. Cencalok kemarin habis, kada habis dah. Itu obrolan masih normal. Lama-lama ngobrolin suami. Semakin serius ngomongnya makin kecil. Anehnya makin kecil makin paham. Iya ke Itulah perempuan
perempuan, kata Allah. Perempuan itu kecenderungannya adalah selalu mengurang-ngurangi kebaikan-kebaikan orang. Betul? Awal mula yang diceritakan laki. Kau dapat berapa dari laki kau tiap Sabtu? Tak ada, tak banyak. Ya paling 600 700. Laki kau masih baik. Kau laki aku masin, kata dia. Pelit, bakhil, kedekut, kata dia kan. Sengke, garam tuku age, kata dia kan. Selesai ngomongkan laki diborok-borokkan, pindah mertua. Kau nyaman mertua kau baik. Mertua aku tu cuma depan aku ya baik. Astaghfirullahalazim. Dan itulah perempuan di Kuala Dua. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kata Nabi, contoh aku, keluargaku seperti apa? Paham Bu? Paham? Ini luar biasa malam ini saya ketemu lagi sama ibu-ibu. Berapa bulan yang lalu saya ceramah di sini ya Bang Mael ya? Gang apa tuh? Hah? Ayat 33 itulah. Memang udah saya incar ibu-ibu nih malam nih. Sudah saya pantau dari tadi ini. Oh ini rupanya orang yang kemarin tuh udah mati saya. Saya ceramah kemana-mana saya tidak peduli Bu. Saya hanya ingin menyampaikan hukum-hukum Allah. Takut nanti saya ditanya oleh Allah, ya Zain Muhsin bin Zubair bin Ishaq bin Ramli bin Muhammad bin Bashar bin Muhammad, ditanya oleh Allah, apakah engkau sudah menyampaikan hukumku? Kata Allah, saya tinggal menjawab, sudah ya Allah. Apakah engkau sudah menjelaskan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang boleh, mana yang tidak? Sudah ya Allah. Apakah mereka mendengar? Saya tidak tahu ya Allah. Apakah mereka mengamalkan apa tidak? Kewajiban saya hanya satu, mengingatkan di dalam kebaikan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling ingat mengingatkan dalam kebaikan dan takwa, dan saling ingat mengingatkan dalam kesabaran. Bertakwalah kepada Allah serta sabarlah dalam ibadah. Kadangkala kita sabar menghadapi musibah, tapi tidak sabar ketika beribadah. Sabar beribadah belum tentu sabar menghindarkan dari maksiat. Ada orang yang sabar dalam ibadah, belum tentu dia sabar menghindarkan diri dari perkara yang Allah haramkan. Manusia ini setiap saat, setiap waktu, setiap kesempatan selalu diuji oleh Allah. Pertanyaan Allah, ahasiban nasu ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dan menyangka setelah berkata aku beriman kepada Allah, kemudian Allah meninggalkan mereka, wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Hidupmu sedang diuji, sehatmu sedang diuji, engkau sedang diuji dengan anakmu, kita sedang diuji dengan harta, kita sedang diuji dengan jabatan. Pertanyaannya, kapan ujian itu datang? Setiap saat, setiap waktu, bahkan setiap kesempatan. Bangun tidur pun kita diuji oleh Allah. Apakah kita bangun tidur itu bersyukur apa tidak? Bersyukur setelah bangun tidur, belum tentu bersyukur di saat mau makan. Doa makan apa Ibu? Doa sebelum makan, Allahumma fima razaqtana wa qina. Itu pelajaran waktu TK. Udah jadi emak-emak doa makannya ambil HP, foto dulu. Betul? Doa sebelum makan hari ini bukan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, tapi doa sebelum makan ambil foto, klik, kirim sama kawan. Hati-hati. Betul Bu? Biasa yang gituan yang kerudung pink biasanya. Ada yang kerudung pink kah? Banyak malam ini nampaknya nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu,
sabarlah mendidik anak dan sabarlah mendampingi suamimu. Insya Allah amalnya sangat besar dan pahalanya luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, bertakwalah kepada Allah, sabarlah di dalam mendidik istri dan anak, dan sabarlah ketika istrimu mulai cerewet. Mbak Ilham, sering dengerin istri ngomel di rumah? Yakin? Hah? Oh iya. Pak Kades, istri sering berkicau? Istri sering marah-marah? Aman. Pak Waryono, istri sering marah? Berapa jam per hari ibu marahin suami? Berapa jam? 2 jam? Pak, saya baca artikel kesehatan, bapak-bapak biar hidupnya sehat, jantungnya normal, biasakan setiap hari mendengarkan omelan istri 1 jam. Bener. Karena mendengarkan istri yang mengomel 1 jam per hari, detak jantung kita sama dengan lari 10 kilometer. Maka insya Allah jantungnya sehat dan lama-lama awet muda. Itu kalau 1 jam. Tapi kata dokter, kalau istrimu ngomel 2 jam, sehatnya pasti enggak, awet muda apalagi, yang ada mati muda, Pak. Jadi kalau istrimu sedang mengomel, istrimu sedang berkicau di rumah, dengarkan saja. Kalau dalam 1 bulan tidak sembuh, cepat-cepat datang ke dokter. Minta apa? Minta obat tidur. Bilang kan dokter, dok, saya punya keluhan. Keluhan apa, Pak? Istri saya kan suka ngomel. Oh, itu biasa, Pak, perempuan, Pak. Itulah, dok, saya ini tak tahan. Ada obat tuli ke seminggu, dok? Saya saja, Ibu, yang konon disebut dai, disebut ustad, disebut kiai, konon ceramah sana sini nasihatin orang, pulang ke rumah takut sama bini, Bu. Bukan saya yang tidak berani, saya pemberani, Bu, tapi ternyata istri saya lebih berani. Tapi apa yang saya sampaikan dalam hati? Allah, terima kasih Allah, istriku sedang mengomeliku, sebenarnya dia begitu mencintaiku. Betul, Bu? Itu, Pak. Kalau istrimu mengomelimu, sebenarnya dia sedang melampiaskan rasa cintanya kepada bapak. Maka mulai besok milih, mending suami meninggal duluan atau ibu? Bu, mending suami mati dulu atau ibu? Pilih nih, mending suami dulu yang meninggal atau ibu-ibu? Pilih. Sama-sama, nggak mungkin itu, Pak. Pilih, Pak. Mending istri meninggal duluan atau suami? Mending suami atau istri duluan? Ustaz, nih saya Ustaz, mending istri atau suami? Kok bisa suami duluan? Alasannya apa? Sudah nggak tahan sama istrimu? Allahumma sholli ala Muhammad. Ya itulah manusia, Pak. Manusia itu kalau suruh memilih pasti yang enak-enak. Ya Ustaz, saya mending istri saya meninggal duluan. Kenapa? Biar aku bisa kawin lagi, Pak Ustaz. Ada yang bilang, Pak Ustaz, mending aku meninggal duluan. Kenapa, Pak? Bukan istri Bapak. Pak Ustaz, percuma aku hidup, lama-lama aku juga mati gara-gara istriku juga. Allahumma sholli ala Muhammad. Malam ini berapa menit ceramah saya, Bapak? Bari 10 menit. Jam Bapak mati kali itu. Wah, sandallah mak saya ceramah ni. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa malam ini kita bermaulid? Imam Al-Hafidh As-Suyuti rahimahullahu ta'ala pernah ditanya,
Ya Imam, maulid itu apa? Imam Suyuti menjawab dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi, al-jawabu indi, jawaban menurutku tentang maulid, anna aslah amali maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi huwa ijtima'un nas wa qira'atu ma tayassara minal qur'ani wal akhbarul waridah fi mabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulid itu jawaban menurutku, kata Imam Suyuti, berkumpulnya orang ramai, kira-kira seperti ini. Di perkumpulan itu yang dibacakan Quran, dan yang kedua dibacakan sejarah. Pertama tentang lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjuangan hidupnya, dakwahnya, kemudian jihadnya bersama para sahabat dan kaum muslimin hingga wafatnya beliau, agar kemudian dalam peringatan tersebut, dalam berkumpulnya tersebut, ada ilmu dan hikmah yang bisa diambil di dalamnya. Maka yang kedua, kata Nabi, kalau kita duduk dalam masjid, yang nomor dua manfaatnya apa? Setelah yang pertama, kalau orang duduk di masjid, Allah pasti memberikan rasa tenang di dalam hatinya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Yang kedua, tidak henti-hentinya Allah menurunkan rahmat bagi siapa orang yang masuk masjid, duduk di dalam masjid, berzikir di masjid, mengingat Allah di dalam masjid bersama orang lain, belajar ilmu di dalam masjid. Allah menurunkan rahmat yang tidak pernah putus dalam kehidupannya ketika dia di masjid. Yang ketiga, wa khaffathumul malaikah, Allah mendatangkan malaikat. Kalau seandainya mata zahir kita ini melihat para jamaah, ibu dan bapak, seandainya melihat ada ribuan malaikat yang berada di sekitar kita, yang sedang menyaksikan kita, yang duduk di masjid ini, berzikir di masjid ini, membaca Al-Quran, kemudian berbuat baik di masjid ini, beramal saleh di dalam masjid ini, termasuklah sedekah ibu-ibu yang bersusah payah masak untuk jamaah malam ini, insya Allah ini dicatat sebagai amal salih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kelak di yaumil qiyamah tinggal ambil sendiri di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khaffathumul malaikah, malaikat-malaikat Allah sedang menaungi kita semuanya. Tidak ada di antara kita ini melainkan kita semuanya sedang mendapatkan naungan malaikat-malaikatnya Allah, termasuk sampean mas. Yakin mas? Termasuk malaikat maut yang sedang memantau sampean mas. Aman. Orang sering tanya, Pak Ustadz, apakah malaikat itu langsung datang? Enggak. Sebagian ulama mengatakan per hari ada 9 kali malaikat maut datang kepada kita, termasuk Pak Ismail, semuanya. Yang nomor 4, ketika orang itu sudah masuk dalam masjid, wa dzakarahumullahu fi man indahu, kita ini sedang disebut di sisi Allah, sedang dibicarakan oleh malaikat-malaikat, sedang dibicarakan oleh para nabi, sedang dibicarakan oleh para wali-wali Allah. Apa yang dibicarakan? Oh, fulan bin fulan masuk dalam masjid Baitul Amanah, peringatan maulid Nabi, mendengarkan nasihat, hanya sekedar untuk menambah rasa cintanya kepada Allah dan rasa cintanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah bersolawat. Salawat itu ibu, pakai wudu juga boleh, tidak berwudu juga boleh, sambil duduk boleh, berdiri juga boleh, sambil berbaring juga boleh, dinyanyikan dengan biasa sama. Allahumma sholli ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad boleh, sallallahu ala Muhammad boleh, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad juga boleh. Ada yang pakai Sayyidina, ada juga yang nggak pakai Sayyidina. Apa bedanya? Tidak ada bedanya. Yang membedakan hanya kalimat Sayyidun, artinya junjungan, artinya penghulu, artinya junjungan kami Sayyidina Muhammad. Boleh Ustaz, boleh, karena Nabi pernah menyatakan ana sayyidu waladi adam wa la fakhra,
Aku ini sayyid, aku ini junjungan anak cucu Adam. Hanya saja yang membedakan, aku tidak pernah sombong. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ibu baca salawat 1 kali, Allah balas 10. Yang baca 10 balasannya 100. Yang baca 100 Allah balas 1000. Yang membaca 1000 pasti dibalas 10.000. Tujuannya apa kata Nabi? Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Orang yang paling pantas duduk dekat denganku nanti di yaumil qiyamah siapa? Ibu-ibu Kuala 2 yang banyak baca sholawat. Bu, ibu, kalau punya anak, punya cucu yang agak degel-deget sikit, waktu dia mau tidur atau di saat tidur, pegang kepala anak ibu, tiupkan kemudian bacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sebanyak berapapun yang ibu mau. Itu kalau untuk anak, biar anaknya jadi anak cerdas, tidak degel-degel lagi. Kalau suaminya yang degel, nah beda lagi. Bukan sholawat, pegang kakinya, bacakan ayat kursi 41 kali, sekalian diruqyah. Kalau tak mempan Ustadz, tolong fotokan ukuran 3x4, nanti kita tempel di surat Yasin. Gua ujebu, jangan diambil hati ya. Saya yakin ibu dan bapak insya Allah adalah orang tua yang baik, yang membimbing anak-anaknya di dalam kebaikan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya para jamaah, ketika seseorang hidupnya selalu bersolawat kepada Nabi, melaksanakan perintah Allah, kemudian menjauh hal dari yang dilarang oleh Allah, suatu masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sedang berjalan bersama sahabatnya yang bernama Uqbah bin Amir. Ini sebagai penutup ya, kasihan ibu-ibu, karena besok pagi saya masih ada pengajian di Sungai Rengas. Terus sorenya saya juga masih ada kegiatan yang sama. Sahabat Nabi namanya ada yang bernama Uqbah. Uqbah ini tukang nuntun kendaraan Nabi, yang disebut dengan rodif, tukang gonceng. Boleh minum Pak? Tak boleh, tak apa, balik saya. Bismillah. Lanjut ibu ya, jangan lama-lama. Apa kata Rasulullah? Uqbah menceritakan, laqitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berjumpa dengan Nabi, kata Uqbah bin Amir. Wa qala li, kemudian Rasulullah bersabda kepadaku, ya Uqbah, silman qata'aka, sambunglah silaturrahim dengan orang yang senang memutus silaturrahim. Ada orang yang senang menyambung keluarga, tapi ada orang yang tidak mau dengan keluarga. Biasanya keluarga yang dilihat yang kaya, yang sukses, yang punya jabatan, sementara saudaranya yang ada di pojokan kadang lupa. Kalau ada orang yang memutus silaturahim, datangi dia duluan. Kalau ada orang yang senang memutus silaturahim, engkau harus mendatanginya, dan jadilah engkau orang pertama yang menyambung kebaikan dengan dirinya. Itu yang pertama kata Nabi. Jangan hanya karena persoalan harta, kakak beradik jadi putus hubungan, mak dengan anak putus hubungan, bapak dengan anak putus silaturahim. Ada banyak
Pantaskah mereka masuk surga? Orang yang memutus silaturahim, bisakah mereka masuk surga? La yadkhulul jannata qati'un. Tidak mungkin masuk surga orang yang senang memutus. Imam Nawawi rahimahullahu taala ketika mentakhrij hadis ini mengatakan ma ma'na qati'un bima'na qati'ur rahim. Orang yang senang memutus persaudaraan, senang memutus tali kekeluargaan, gak mungkin bakal masuk surga. Kalau ada orang yang macam itu, kata Nabi, datangi dia duluan. Yang kedua, waqti man haramaka, berikan sesuatu kepada orang yang malas untuk memberi. Ketika ibu dermawan, jangan nunggu banyak. Sedekah jangan nunggu kaya, sebab kalau kaya pasti susah bagi harta. Saya kasih contoh paling mudah, Pak Haji. Pak Haji ini banyak duit nampaknya nih. Pak Haji, kalau punya uang 10.000 dibagi 2 berapa? 5.000. Bisa sedekah dengan 5.000. Baik, kalau 100.000 bagi 2 50, siap bagi? Kalau 10 juta bagi 2 5 juta, siap bagi? Pasti berat. Ustaz Mariono, apa yang paling Anda senangi selain istri dan anak? Sepeda motor. Mau sedekah dengan sepeda motor? Nah, Pak Kades, mau sedekah mobil? Oh, mau Pak Ustaz. Kok mau? Karena belum, mobilnya nggak ada. Sedekah itu nggak usah nunggu banyak, sedikit aja dulu. Yang penting istiqomah. Kadang-kadang kita ini sama dengan ibu-ibu, seneng baca Quran, sekali baca langsung selesai. Habis itu 2 bulan tak nengok-nengok dia. Sekali tanya, udah dibaca kan? Mana dah? Tak ada sempat aku. 2 bulan lalu aku udah baca dah, katanya. Bu, beramal salih walaupun sedikit, ngasih. Berbagi itu kepada siapa? Orang yang tidak mau ngasih, kasih dia duluan, kata Nabi. Kalau tetanggamu pelit, jangan ikut pelit. Datangi dia duluan, kata Nabi. Kasih dia duluan. Sama dengan Bu RT. Bu RT, halo Bu RT. Ada Bu RT nih. Mana ya Bu RT? Kalau ada tetangga awak yang pelit, datangi dia duluan. Kasih dia. Keenakan Pak Ustadz. Udah berbulan-bulan aku ngasih, tak ada gak dia ngasih. Besok datangi lagi, kasih baygon sikit. Nggak boleh itu. Yang terakhir kata Nabi, ini berat. Siapapun pasti berat, dan ini bukan perkara mudah. Siapa? Wa'fu mimman zalamaka, maafkanlah orang yang pernah menyakiti hatimu. Ibu, apakah suamimu pernah menyakitimu? Jawab, ini masjid, jangan bual. Apakah suamimu pernah menyakitimu? Mana suaminya? Bapak-bapak, apakah istrimu pernah menyakitimu? Apakah siap memaafkan? Kayak nggak ikhlas nih. Sulit memang memaafkan orang yang pernah menyakiti. Mau memaafkan kalau dia minta maaf. Padahal akhlak Nabi bukan itu. Akhlak Nabi, kalau ada orang yang mencaci maki Nabi, Nabi tersenyum. Apakah Nabi membalas? Enggak. Padahal Nabi mampu untuk membalas. Tetapi Nabi lebih senang untuk mendiamkan diri dari kejahatan yang sama. Nabi kalau dihina biasa saja. Dicaci maki senyum, dizalimin senyum, memaafkan iya, bahkan orang sebelum minta maaf pasti.
Karena akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang agung itulah maka dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak Nabi itu akhlak yang agung, akhlak yang sempurna, dan akhlak yang sangat paripurna. Yang paling dekat dalam hidup kita adalah tetanggamu. Nih, Bu, punya tetangga? Ada yang baik? Tetanggamu baik? Yang jahat ada? Ada? Yakin? Saya tengok loh. Sedang aku pantau. Kalau tetanggamu jahat, jangan balas jahatin. Ada satu kalimat indah dari Nabi Allah Isa bin Maryam. Imam Ar-Razi menjelaskan di dalam kitab tafsirnya. Memaafkan itu begini, kata Nabi Isa. Berbuat baik itu seperti ini, kata Nabi Isa. Itu baru Nabi Isa. Bagaimana dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Laisal ihsan an tuhsina liman ahsana ilaik, innamal wa kadzalika mukafaah, innamal ihsan an tuhsina liman asaa ilaik. Kata Nabi Allah Isa, kalau ada orang berbuat baik kepada orang baik itu biasa. Berbuat baik kepada orang baik itu biasa. Tetangga baik, kita baik, itu normal. Baik yang berarti apa, kata Nabi Allah Isa? Antuksina liman asaa ilaika. Kalau ada tetanggamu yang memburuk-burukkan kau, engkau baik kepadanya. Ada orang yang membencimu, engkau sayang kepadanya. Kebaikan yang sempurna itu adalah ketika keburukan orang lain engkau balas dengan kebaikan, dan itu adalah akhlak suci dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada tetangga kita tengok dia sakit, datangi dia duluan, walaupun dia pernah menghina dan mencaci maki. Kalau ada tetangga yang sedang kesulitan, bantulah dia walaupun dia pernah mengabaikanmu. Kalau ada orang lain yang dalam keadaan kesedihan, hiburlah dirinya walaupun mungkin dulu pernah melukai hati dan perasaanmu. Karena itu akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau akhlak yang tidak baik macam mana dengan tetangga? Tetangga beli TV 70 in sakit gigi. Tengok tangga, dari manalah duit dia ni, kemarin beli barang, sekarang TV 70 in, sakit gigi dia. Tak lama tetangga beli kulkas 3 pintu, sakit perut dia. Allah. Tak lama kemudian tetangga beli sepeda motor baru, sakit kepala dia. Tak lama tetangga beli mobil, pingsan dia. Waktu pingsan pun masih ngomongan Allah, ya Allah aku pun mau mobil macam tetangga, kata dia kan. Allah baik, tak lama datang mobil ambulan buat dia. Dah cukup, dah malam dah. Biarpun sambil gurau, yang penting mak-mak faham. Ya mak ya. Sebab mak-mak ni kadang banyak protes. Oh pelau Ustaz Jan Musin tu, ceramah sebentar. Sebentar apa? 1 jam ni. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulai besok tambahi ibadahnya. Saya ucapkan terima kasih kepada hafidh dan hafizah, para penghafal-penghafal Quran yang sudah dengan ikhlas mengamalkan dan kemudian mengajarkan ilmunya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Khairun nas man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya manusia itu, kata Nabi, adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Di sini disampaikan kepada sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa ardah. Kemudian para ibu-ibu, Bu, jangan lupa doakan anak-anaknya. Doakan yang baik, mudah-mudahan anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Suaminya berangkat kerja, jangan berikan pesan yang berat-berat, tapi berikan pesan yang indah. Suamiku,
berangkatlah engkau mencari rezeki yang halal, jangan bawa yang haram. Sebab apa kata Nabi, suamiku, man akala luqmatan minal harami, barang siapa makan satu suap dari perkara yang haram, jadi satu suap kau makan dari barang haram itu, kata Nabi, yang bukan hakmu, kau ambil itu, kemudian kau makan itu. Apa ancamannya kata Nabi? Allah menolak solatmu 40 hari 40 malam. Bagaimana kalau satu piring? Bagaimana kalau yang haram satu karung? Bagaimana yang haram kalau 1 tahun anggaran, Pak? Hati-hati. Saya cuma menyampaikan. Innama ana muballighun wallahu yahdi. Apa kata Rasulullah? Aku ini cuma menyampaikan. Urusan hidayah Allah yang punya, bukan urusan saya. Wa ma ana illal balaghul mubin. Kewajiban kami ini, kewajiban saya hanya menyampaikan hukum-hukum Allah, lebih daripada itu tidak ada. Yang bisa memberikan hidayah itu hanya Allah semata. Siapa yang bisa memberikan hidayah kepada seorang, menentukan orang menjadi baik dan lebih baik, atau sebaliknya buruk dan lebih buruk? Allah, bukan ustaz, bukan kiai, apalagi saya. Oleh karenanya para jamaah sekalian dirahmati Allah, sebagai penutup dari majelis yang mulia ini, semoga apa yang saya sampaikan ini manfaat. Dan kelak kita berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diizinkan untuk menghadap kepada Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ketika kelak diizinkan bertemu dengan Allah azza wa jal di yaumil qiyamah dalam keadaan wajah yang berseri-seri, ketika diizinkan untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sisa umur kita ini menjadi umur yang barakah, amin. Dan seandainya kita dalam keadaan mati dalam keadaan husnul khatimah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pak Ismail dan seluruh panitia, terima kasih untuk waktu dan undangannya. Teman-teman panitia pahalanya besar, termasuk Pak Ismail, pahalanya besar. Mau ambil sekarang apa nanti? Sekarang, mumpung ada Pak Dewan, Pak. Anggaran tekor enggak? Kurang? Anggarannya kurang enggak? Serius Pak Mail, kurang enggak? Enggak? Jangan bilang enggak. Enggak, mumpung ada Pak Dewan gitu nih. Ya Pak ya. Titip nanti Pak. Jangan lewat sini. Lewat sini nanti dikurangi 20% Pak. Hati-hati Bu ya. Mudah-mudahan kita ini menjadi orang-orang yang saleh dan salihah, menjadi umat dan kekasih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak kita diperkenankan berjumpa dengan beliau di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jika benar itu pasti datangnya dari Allah, dan jika itu salah murni semata-mata karena saya yang awam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.